Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Insya Allah punya anak dan insya Allah anaknya salihin salihat. Yang jawab salam saya insya Allah tidak akan pernah punya hutang. Kalau punya hutang segera bayar. Berarti ternyata punya hutang semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin. Hadratil mukarramin, para habaib dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al Habib Abdullah Al Habashi, Al Habib Abu Bakar bin Salim Al Attas, Al Habib Zain Al Idrus, Habib Abdurrahman bin Uthman Al Habshi, dan semua para habaib, para guru, para kiai, ikhwan, akhwat, ustadz dan ustadzah, muslimin, muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat saya, wabil khusus kepada penceramah yang awal, Ustadz Mahmudi, yang semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan panjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya kepada dzurriyyat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Semoga insyaallah mudah-mudahan mengikuti daripada tariqah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas di dalam tariqah Sadah Ba'alwi. Mengikuti tariqah Sadah Ba'alwi, karena penting di dalam kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Allah, kita cinta dengan Nabi Muhammad, tentunya harus mengikuti apa yang pernah diteladankan oleh Nabi Muhammad. Teladan Nabi Muhammad adalah tidak pernah meninggalkan salat. Siapa orang yang meninggalkan salat dan siapa orang yang masih menganggap bahwa salat tidak wajib, salat hanya cukup mengingat Allah, maka orang tersebut sudah sama dengan menyimpang dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tawarramat gadamah bitulil qiyam. Rasulullah itu sampai bengkak kedua kakinya karena lamanya berdiri ketika beliau salat. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Awa taf'alu hakadha ya Rasulullah?" Wa fi riwayatin, "Lima taf'alu hakadha ya Rasulullah?" Kenapa kau lakukan begini ya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas aku menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tariqah yang sudah dibina oleh para habaib, khususnya Al-Arif Billah Sahibul Haul Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, yang dapat dari gurunya ke gurunya, dari guru ke gurunya, ini luar biasa. Anda kalau sekarang melihat dari sekian banyak murid-murid yang datang dari, baik dari Banjarmasin, baik dari Pemangkih Ibnul Amin, baik dari Darussalam, dari Plehari, dari manapun, ataupun yang dari Solo, dari Pasuruan, Surabaya, Jakarta, sampai Hadramaut, Makkah wal Madinah, tujuannya adalah cuma satu, apa? Ngikuti jejaknya Nabi Muhammad. Jangan hilangkan jejaknya Rasulullah. Ini Indonesia hancur gara-gara umat Islam hilang yang namanya syariat. Syariat Nabi Muhammad dikesampingkan. Laki perempuan bercampur jadi satu, bahkan bersalaman satu dengan yang lain. Ikhwani sadar, ini syariat tetap harus terdepan. Adat boleh dijalankan selama adat masih tidak menyimpang daripada syariat Allah, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ceramah. Sebetulnya saya nggak bisa ceramah, yang ceramah tadi mungkin Ustaz Mahmudi. Saya lebih senang untuk kisah-kisah saja insyaallah. Kalau kisah insyaallah lebih adem, enak, nyaman, tentrem, adem, enak pulang insyaallah, bawa kotak makanan. Bawa insyaallah kesenangan. Bawa kebahagiaan, makanan rohani ada, makanan jasmani juga ada. Habib Ali Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, taatnya sama gurunya luar biasa, taatnya sama ibunya luar biasa. Habib Ali Habsyi tidak tidur kecuali tidurnya di bawah telapak kaki ibunya. Tidurnya Habib Ali Habsyi di bawah telapak kaki ibunya. Kalau ibunya sakit itu tidurnya di bawah telapak kaki ibunya. Kata ibunya, Ali, kenapa ini kau lakukan? Kata Al-Habib Ali, ibu, kalau ibu mau bangun dengan Ali, ibu gak usah angkat suara, cukup ibu goyangkan kakinya ibu, maka Ali akan bangun dan akan bantu ibu untuk bangun. Artinya tidak menjadi seorang wali Allah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Anda lihat bagaimana manaqibnya, pasti sama ibunya top, luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Al-Habib Salim Syatri, Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Sayyidil Habib Umar bin Habib, Al-Habib, semua para habaib kita, teladan guru-guru kita, dan mereka para alim ulama kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Tidaklah mereka ini jaya kecuali mereka adalah meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah maulid saja. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penting ini kita sekarang ini meneladani Nabi Muhammad lewat maulid. Mau silakan ikhwan mau baca Maulid Simtud Durar. Kalau nanti dapat ijazah dari Habib Hasan bin Anis tentang Maulid Simtud Durar di Solo nanti, yang berhak memberikan ijazah beliau karena beliau mansibnya. Mansib itu kepala sukunya. Mohon tolong nanti kalau Simtud Durar dibaca jangan diputus-putus. Simtud Durar dibaca, kalau bisa dibaca, kalau mau singkat itu Simtud Durar, tetap jantungnya Simtud Durar harus dibaca. Jantungnya Simtud Durar adalah wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, setelah mahallul qiyam itu jantungnya. Kalau belum baca wahina baraza, belum baca maulid. Belum baca maulid Simtud Durar. Kalau ingin menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dibaca maulid semuanya lebih bagus. Gak bisa dipersingkat Habib, bagaimana? Silakan dibaca sambil mahallul qiyam, duduk mahallul qiyam, satu fasal dibaca, baru baca syama'il. Walaqad tasafa atau wahaitu tasyarafat, walaqad tasafa, lalu baca yang namanya doa. Setelah itu qasidah, tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah insyaallah berkat daripada majlis hauliyah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas ini dapat kecipratan berkahnya beliau insyaallah. Pastilah Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat kepada majlisnya beliau ini. Maka dikatakan bahwa kalau mereka ini duduk di satu tempat, maka Allah Ta'ala akan nyiramkan yang namanya air hujan. Orang yang dekat dengan Habib Muhammad akan kecipratan tetesan air hujannya Allah. Maknanya adalah kecipratan ilmunya, barokah dan lain sebagainya. Begini ikhwani, Al-Habib Ali Habsyi pernah menceritakan, disebutkan bahwa dalam kitab Maulid Simtud Durar, Alhamdulillahil Qawiyyi Sultanu, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha kuat akan kerajaannya. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu masyanu khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan makhluknya ini dengan hikmah. Hikmah yang ada waktu kita kemarin 2 tahun atau 1 tahun yang lalu mengalami Indonesia ini musim yang namanya COVID-19. Sekarang mungkin nanti akan datang COVID-91. Tapi insya Allah semuanya itu adalah bablas anginnya insya Allah. Gak ada yang namanya COVID lagi, sudah tidak ada yang namanya corona. Yang ada insya Allah kesehatan dan afiat yang sempurna. Tapi ngikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, nanti mungkin datang orang-orang yang akan datang ke negeri kita dan akan memporak-porandakan yang namanya budaya kita nanti. Maka pegang itu dzurriyyah Nabi Muhammad yang kencang, yang betul-betul kuat. Pegang guru-guru kita, manhajnya dipegang, bacaan apa yang dibaca dipegang dan dibaca, diamalkan dan diajarkan. Khalaqal khalqa li hikmah.
Allah menciptakan makhluknya penuh dengan hikmah. Allah menciptakan mata kita dua. Allah menciptakan hidung ini begini dan hidung ini adalah lubangnya di bawah. Coba kalau sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak melihat bagaimana kalau hidungnya kita itu di atas lubangnya Ustaz. Kalau hujan bagaimana? Begini. Dia akan tutupi lubang hidungnya. Khalaqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Intinya Allah menciptakan makhluknya adalah penuh dengan hikmah. Kadang-kadang ada sebagian seorang hamba Allah Ta'ala ini mengeluh dengan musibah yang ada. COVID-19, saya tidak bisa ada acara hall Habib. Mungkin ada hikmahnya. Acara bikin hall kok siang dan panas seperti ini Habib. Mungkin ada hikmahnya. Kita duduk berlama-lama di majlis Habib. Mungkin insya Allah ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan satu ciptaannya kecuali penuh dengan hikmah. Dulu katanya ada pemuda. Setiap saat pemuda itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tidak minta surga, aku gak minta kemewahan dunia. Yang aku minta pendamping hidupku di dunia wal akhirah, yang bisa bimbing aku sampai kepada jalanmu ya Allah. Sampaikan aku. Tidak sholat 5 waktu, yang diminta sama pemuda ini adalah seorang istri yang salehah. Tahajud, istri salehah. Witir, istri salehah. Duha, istrinya salehah. Yang diminta begitu dan begitu. Pemuda, masih bujangan, bukan Buddha. Akhirnya subhanallah, ini pemuda keluar rumah sebagaimana biasa. Dia melakukan aktivitas, dia naik sepeda. Ringan, ceritanya ringan. Naik sepeda ini pemuda. Sampai di tengah jalan tiba-tiba tanpa disadari, sepeda pemuda tersebut menginjak kakinya seekor hewan yang namanya anjing. Anaknya anjing. Dipelindas atau diinjak kaki anak anjing tersebut, maka induknya marah. Begitu induknya marah karena anaknya si induk ini diinjak oleh pemuda tersebut, dikejar itu pemuda. Kata orang-orang satu pasar, Husain, Hasan, Fulan, itu anjing rabies, anjing gila. Nanti kau digigit dan kau akan jadi sakit. Lari itu pemuda, sepedanya dia lempar dan dia lari. Larinya manusia kalah cepat dengan larinya seekor binatang. Dikejar sama itu binatang, digigit. Pemuda tersebut meraung-raung dan menangis, ya Allah, yang saya minta itu istri, kok saya digigit anjing. Ada hikmah di balik ini ternyata. Hikmahnya apa? Pemuda ini dinaikkan ambulan. Begitu dia dinaikkan ambulan, dibawa ke rumah sakit puskesmas. Nah, rumah sakit itu negeri, baru rumah sakit pusat. Dimasukkan ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditunggu sama ibunya. Ibunya di situ menunggu, anakku, sudahlah, jangan kau menangis terus. Barangkali ini musibah ada hikmahnya. Khalaqal khalqa li hikmah. Ini kejadian nyata loh. Bukan saya yang ngalamin, bukan. Dan ada kejadiannya. Tiba-tiba subhanallah, tiap pagi itu ada seorang dokter datang dan didampingi oleh ajudannya, mengobati itu pemuda, lukanya diobati, dikasih obat, diobati tiap hari. Tidak pagi, tidak sore, tidak pagi, tidak sore. Dokter itu datang dengan ajudannya mengobati itu pasien karena lukanya mungkin 5 cm. Gigitannya sangat dalam sekali. Pemuda ini bicara sama ibunya, ibu, itu ajudannya dokter itu kan perempuan pakai jilbab, tingginya semampai, semeter tidak sampai. Kira-kira ini seorang suster yang masya Allah, susternya ini cantik, susternya ini salehah, jilbab putih, mukanya masya Allah tertutup aurat. Bu, yang ditanyakan toh bu, jangan diam saja. Ada yang punya enggak? Barangkali dia single fighter, dia masih tunggal. Ditanyakan sama ibunya, Dek, kamu kesini ini tiap pagi, tiap sore, memang enggak ada suaminya? Saya masih sendirian kok bu. Oh, masih sendirian. Singkat cerita, akhirnya nikah. Nikah akhirnya, alhamdulillah, subhanallah ya, alhamdulillah, subhanallah. Dia minta sama Allah Ta'ala keturutan, subhanallah. Akhirnya kemudian ibunya yang ingatkan, nak, gara-gara kau digigit sama anjing, Allah dekatkan kau dengan jodohmu. Iya ya bu ya, nah, iya ya bu ya. Sampai dia pulang, datang ke musholanya, dia doa sama Allah Ta'ala. Ini doanya pemuda,
Ya Rab, kalau begini gigitin anjing lagi nggak apa-apa. Kalau tidak begitu, tidak boleh. Dalam arti kata adalah Allah, kita memahami apa yang menjadi ciptaan Allah Ta'ala itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Intinya adalah teladani Nabi Muhammad SAW. Kita baca maulid ini tidak hanya sekedar maulid yang kita baca. Tapi kita baca maulid ini supaya ada timbul mahabbah, cinta sama Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Al-Habib Ali Habsyi dalam kitab daripada qasidahnya Al-Habib Ali Habsyi. Apa disebutkan? Beliau mengatakan, alaikum bitaqwallah, minha tazawwadu bizadin fataqwallah min asyrafil zadi. Jaga Allah, karena yang namanya takwamu kepada Allah itu bekal yang paling bagus. Jaga Allah. Mata jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Mata lihat ke depan. Dalam arti kata, sahabat Nabi Muhammad waktu mau perang Badar itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kufar Quraisy itu tidak tinggal diam, ikhwani. Tidak tinggal diam. Orang-orang kafir Quraisy itu dia pasang orang-orang perempuan setengah telanjang. Waliyadzubillah. Orang-orang perempuan yang buka aurat setengah telanjang, ingin menggoda sahabat Nabi Muhammad di tengah jalan. Tapi sahabat Nabi Muhammad, karena ini madrasahnya Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah itu keluar dari madrasahnya Rasulullah, itu sahabat berjalan, orang-orang perempuan itu yang setengah telanjang mengatakan, "Hei fulan, kami fulanah binti fulan." Diem, lempeng jalan. Bismillah wa ala millati Rasulillah, jalan. Jaga haknya Allah, jaga haknya Allah Ta'ala, jaga aurat, jaga haknya Allah Ta'ala. Itu kalau kelas potongannya sahabat. Kalau potongan kita yang mungkin wallahu a'lam. Wa iyyakum, yang kedua, wa iyyakum min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Hati-hati, jangan kumpul dengan orang-orang sembarangan. Kumpul dengan orang-orang yang beda paham dalam akidah. Orang mau beda akidah, dia mau cinta maulid, dia tidak mau cinta maulid, terserah. Dia mau cinta haul, nggak cinta haul, terserah. Dia mau sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, terserah. Yang penting dia sudah sholat subuh. Kunut hukumnya sunnah. Yang bermasalah yang nggak sholat subuh. Dia sholat subuh nggak kunut, habib, nggak sah sholat subuhnya. Siapa mengatakan nggak sah? Kunut itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Yang kalau dia lupa atau sengaja sunnah sujud sahwi. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib sujud sahwi. Tapi ini sekarang dipermasalahkan hal-hal yang kecil kayak begini nih. Makanya intinya adalah anak kita dari mulai sejak saat ini, ya, man ahmal auladahu fis shighar dha'u fil kibar. Kalau orang tuanya sudah menelantarkan anaknya, maka anaknya akan hilang ketika anaknya dewasa. Anak zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi salam kalau masuk rumah, Pak. Nggak salam, adanya hello mama dan hello papa. Sampai orang tuanya juga datang sama Ustadz Alwi. Ustadz, saya punya anak kalau pulang sekolah hello mama, hello papa. Ini ya Ustadz ini, dia jawab saja toh. Dia jawabnya apa Ustadz? Hello Kitty. Didik anaknya ucapan salam, assalamualaikum. Ajari anaknya itu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tata cara dia beradab dalam dia berpakaian dan dalam dia waktu bercakap, bermuamalah dengan manusia yang lebih tua khususnya atau yang lebih muda, yang sejawat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, dulu ada pemuda yang bernama Julaibib. Ini sebuah cinta, ilustrasi cinta, bukan ilustrasi, ini kejadian nyata. Bentuk gambaran seorang cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad. Seorang pemuda Julaibib, wajahnya kurang begitu sempurna. Sahabat ya. Kita tidak boleh mencaci maki sahabat. Allah fi ashabi. Faman sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Gak boleh mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. Hatta itu orang yang gak pernah ikut perang sama Nabi Muhammad, gak boleh dicaci maki. Sahabat kedudukannya tinggi. Sahabat kulluhum udul wa umana. Sahabat Nabi Muhammad itu semuanya adil dan dia jaga amanat. Kecintaan Nabi Muhammad.
Seorang sahabat Julaibib, wajahnya kurang begitu bagus. Dia lihat cermin, wajah saya kurang begitu bagus. Tapi saya mendambakan seorang anak daripada salah seorang sahabat. Ini primadona desa anak ini. Perempuan ini primadona kota, primadona Belehari, primadona Kalimantan Selatan. Itu luar biasa. Kalau meludah, itu air ludahnya baunya wangi. Subhanallah. Kalau lalat itu kemudian menempel di badannya, maka lalat itu kemudian terpeleset dan jatuh ke bawah. Masya Allah. Pokoknya ilustrasi bagaimana itu kecantikan itu perempuan. Tapi perempuan yang solehah, tertutup auratnya, gak pernah lihat laki-laki. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Fatimah, khairun nisa alla tara rajulan wala yaraha rajul. Perempuan yang bagus itu yang paling baik, yang paling sempurna. Perempuan yang gak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Itu perempuan yang top. Insya Allah ini majlis Muhammadiyah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas ini kecipratan dari berkahnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah insya Allah. Rasulullah SAW. Ini subhanallah pemuda Julaibib ditanya sama Rasulullah, sudah nikah Julaibib? Belum ya Rasulullah. Nikah itu sunnah. Baik ya Rasulullah, lewat. Hari kedua bertemu, sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Yang kau cari siapa? Anaknya fulana. Ya cari, minta dia. Lewat. Hari ketiga, sudah nikah Julaibib? Belum ya Rasulullah. Lalu yang kau cari siapa? Anaknya fulana, minta anaknya fulan bin fulan ya Rasulullah. Gandeng sama Nabi Muhammad. Buat apa ya Rasulullah? Tak tunjukkan, ini kamu Julaibib sahabatku. Tak nikahkan dengan anaknya fulan bin fulan ini. Namanya siapa? Fulana. Cantik orangnya, primadona. Primadona Madinah. Dibawa sama Rasulullah. Ketika Nabi yang gandeng, wah Julaibib begini. Yang gandeng Rasulullah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Buka sama sahabat. Ya Rasulullah. Hadiah apa hari ini kami datang dengan tamu mulia Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya datang, kumpulkan keluargamu, kumpulkan keluarganya semua. Saya datang, wahai fulan, wahai sahabatku, wahai orang yang mulia, untuk menikahkan. Saya ingin menikahkan. Siap, saya nikahkan anak saya, putri dengan engkau ya Rasulullah. Bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat Julaibib di belakang ini. Julaibib yang mana? Ini belakang. Kalau ini nehi, tidak. Wajahnya kurang begitu bagus. Bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan orang terpandang. Kalau engkau ya Rasulullah tak nikahkan, tidak. Nikahkan dengan dia. Saya yang akan nikahkan. Kata sahabat, kalau itu saya harus rembuk dulu dengan istri dan anak-anak. Silakan rembuk saja. Direbuk, hingga akhirnya anaknya turun dari kamarnya mengatakan, ayah, nikahkan aku dengan dia. Nah, bukan ayah mengejek, ini orangnya elek. Perbaiki keturunan. Apapun yang terjadi, nak, pilih yang baik, yang terbaik buat kau, nak. Kau primadona Madinah, nak. Semua orang cinta sama kamu, nak. Nikahlah dengan Nabi Muhammad, ayah. Yang bawa siapa? Rasulullah, nak. Kalau yang bawa Rasulullah, ayah, nikahkan aku dengan dia. Jangan sampai turun wahyu nanti ayah dilaknat. Tak apa-apa, nak. Tak apa-apa. Riba. Nikah akhirnya kemudian Julaibib dah salam. Dapat saya punya keinginan, tujuan, gandeng tangannya. Sepanjang jalan Julaibib melihat wajah istrinya. Sampai istrinya tersipu malu, dia mengatakan, kenapa sih mas? Lihat wajah saya seperti itu. Adinda, aku dan kamu ini adalah penghuni surga. Kenapa begitu? Ya antara syakir dan sabir, antara orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Engkau wajib bersabar kan dapat aku. Dan aku bersyukur kepada Allah Ta'ala kan dapat kamu. Subhanallah. Tapi Julaibib tidak berhenti di sini. Julaibib dia menggandeng tangan ini anak sampai ke rumahnya, dia bikin program. Hari pertama, honeymoon kedua, kita Tawangmangu atau kemana, wallahu a'lam. Subhanallah, belum dia merencanakan program dengan selesai, diketuk pintu rumahnya, berjihad bersama dengan Rasulullah. Bela Nabi Muhammad, cintamu sama Nabi Muhammad. Dikatakan sama Julaibib, istriku, kau adalah wanita yang aku cintai setelah ibuku. Tapi jangan permainkan cintaku dengan Nabi Muhammad. Aku akan berjihad dan aku akan mati buat Allah wa Rasulullah.
biarkan aku untuk berperang. Berangkatlah mas, gak apa-apa. Jangan kau pulang dengan bawa jasadmu, pulanglah dengan bawa rohmu, aku berbelok. Ini istri yang top kayak itu. Berangkatlah itu Julaibib, meninggal di medan laga akhirnya. Dan akhirnya dikubur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buah cinta. Cinta tidak hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Anda, saya cinta dengan Rasulullah. Buktikan cintamu dengan Nabi Muhammad dengan mempraktekkan sunnah dan risalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini memberikan faedah yang besar buat pribadi Al-Faqir, keluarga Al-Faqir insyaallah, dan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kecipratan barokah daripada sahibul haul Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, zuriyah beliau, keturunan beliau, wabil hukuk beliau, murid-murid beliau, pecinta-pecinta Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Tidaklah pulang kita dari majlis ini terkecuali Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kami semua dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Kami membawa nama Nabi Muhammad, kami membawa nama Nabi Muhammad, kami membawa nama Rasulmu Sayyidina Muhammad, kami membawa nama Al-Habib Ali bin Muhammad, kami bawa nama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, kami bawa mereka-mereka orang-orang yang saleh, sahibul haul pada pagi hari ini, siang hari ini, ya Rabb, sampaikan kami, golongan kami termasuk orang-orang yang ada di bawah tahta liwa Sayyidina Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Gabungkan kami semua dengan orang-orang yang saleh. Jadikan anak keturunan kami adalah anak keturunan yang salihin salihat, qanitin qanitat, alimin alimat. Tidak hanya sekedar haul ya Allah kami hadir di tempat ini, tapi kami mengharapkan barakah asrar daripada Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas dan keturunan beliau, pecinta dan para jamaahnya, dan sahibul hal pada siang hari ini yang kepanasan insyaallah dapat pahala, yang dalam keadaan keringatan insyaallah pahalanya berkucur seperti keringatnya terkucur, rezekinya mengalir dengan deras ma'al barakah, dipanjangkan umurnya, dan insyaallah bulan depan bisa umrah, tahun depan bisa haji, dan insyaallah bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah, ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan kesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa huwa radin anna wa nabiyuna radin anna wa aslafuna radiyin anna ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah, wa ala man wahda bi sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, wa ala man wahda bi sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ijazah hikayatan saja, sebagaimana saya mendapatkan ijazah daripada Sayyidina Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habashi, wa Sayyidil Walid Ali bin Alawi, wa Sayyidina Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habshi Munsib Sewon, wa Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habshi. In sahhat li hadhihi al-ijazah ajaztukum fi qira'atil maulid simtud durar, ajaztukum fi qira'atil maulid simtud durar, ajaztukum fi qira'atil maulid simtud durar. Tapi jangan hanya sekedar ijazah, tolong diamalkan, diajarkan, tolong kemudian dipelajari apa isi kitab Maulid Simtud Durar, dikaji, diamalkan, diajarkan. Tolong nanti mungkin yang ahli nahwu, ahli sharaf bisa kemudian diorek-orek mungkin i'rabnya bagaimana. Di situ luar biasa Al-Habib Ali Habsyi mencetak atau mengimla Maulid Simtud Durar tidak dengan dikarang, tapi Simtud Durar diimla oleh Al-Habib Ali Habsyi dengan walidat dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah insyaallah akan terkucur kepada kita berkat beliau, berkat aslaful ajdad sadatul alawiyin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.